Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai rumus dan juga contoh-contoh soal dari materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini kita lihat pada volume molar gas ada dua keadaan. Yang pertama, keadaan pada temperatur dan tekanan standar. Yang kedua, pada keadaan temperatur dan tekanan bukan standar. Saya akan membahas dulu yang pertama, yaitu keadaan pada temperatur dan tekanan yang standar. Seperti syarat yang sudah dijelaskan, jika keadaan pada temperatur dan tekanan yang standar, syaratnya yaitu temperaturnya harus 0 derajat Celcius dan tekanannya harus 1 atm. Di mana rumusnya itu V sama dengan N dikali V STP, atau jika mencari N, V per V STP. Jadi kita lihat keterangannya di sini. V gas adalah volume gas, satuannya liter. N seperti materi sebelumnya kita udah bahas, N itu adalah mol, dan V STP ketetapannya 22,4 liter per mol. Jadi kalau misalnya nanti di dalam soal tidak ada volume dalam keadaan STP, maka kalian wajib tahu V STP itu adalah 22,4 liter per mol jika T sama dengan 0 derajat Celcius dan P atau tekanan sama dengan 1 atm. Nah, kita lihat di contoh soalnya. Hitunglah volume dari 4,4 gram gas karbon dioksida atau CO2 yang diukur pada keadaan standar, di mana ARC sama dengan 12 dan O sama dengan 16. Nah, kita lihat di sini 4,4 gram berarti yang diketahui massa. Kemudian AR, C, dan ARO. Yang ditanya volume. Nah, di sini kita harus cari dulu molnya ya, karena tidak ada mol. Nah ya, kita lihat dulu. Nah, contoh yang pertama. Yang diketahui massa ya, massa dari CO2 sebesar 4,4 gram. Kemudian ARC diketahui 12 dan ARO diketahui 16. Yang ditanya berapa volume dari CO2? Kita jawab. Nah, tadi di rumus ya, untuk mencari volume dari gas CO2 itu adalah N dikali V STP. Nah, di sini kan volume STP-nya kan tidak diketahui. Jadi, kita harus tahu bahwa V STP itu 22,4 liter. Karena di sini udah jelas ya, dikatakan pada keadaan standar. Jadi otomatis V-nya itu V STP yang kita pakai nanti. Nah, rumus V dari CO2 itu kan mol dikali V STP. Nah, molnya belum diketahui. V STP-nya udah jelas ya, ketetapannya itu 22,4 liter per mol. Nah, bagaimana mencari mol? Jika yang diketahui massa sama AR, kita kembali ke materi sebelumnya, yaitu tentang massa molar. Nah, nih. Jika yang diketahui massa sama MR, nah tadi kan AR. Dari AR itu kita bisa mencari MR ya. Massa diketahui, MR nanti kita cari, maka kita bisa mencari mol, ya kan? Jadi rumusnya untuk mencari mol itu massa CO2 per MR CO2. Nah, di sini kan massanya udah diketahui 4,4 gram. MR-nya belum diketahui, yang masih diketahui itu AR, maka kita cari dulu MR-nya. Nah, seperti yang kemarin ya, materi yang kita sebelumnya, MrCO2 sama dengan C-nya kan hanya satu nih. Berarti ARC ditambah O-nya kan ada 2. Maka 2 dikali ARO. Sehingga hasilnya ARC tadi 12, O 16. Jadi 2 dikali 16.
sama dengan 12 ditambah 32. Jadinya 44. Satuan mR ingat ya, gram per mol. Nah, ini kita dapat mR-nya. Kemudian kita cari N-nya. Masanya kan udah dapat, masanya 4,4 gram. MR-nya juga udah dapat 44 gram per mol. Jadi kita cari ya molnya. Mol sama dengan tadi massa dari CO2 per MR dari CO2. Ini kan rumusnya. Sama dengan kita masukkan masanya 4,4 gram per MR-nya 44 gram per mol. Gram sama gram kita coret ya. 4,4 dibagi 44, 0,1 mol. Jadi hasilnya 0,1 mol. Ini ya, karena satuannya masih ada mol. Jadi 0,1 mol. Nah, udah dapat molnya. Kemudian kita kembali lagi ke rumus awal tadi. Nah, rumus VCO2 sama dengan N dikali VSTP. Yang ditanyakan VCO2 sama dengan mol dikali volume STP. Molnya 0,1 mol. Dikali volume STP-nya itu udah ada ketetapan ya, 22,4 liter per mol. Nah, di sini mol sama mol kita coret, tinggallah satuannya nanti liter ya. 0,1 dikali 22,4 hasilnya 2,24 liter. Nah, itulah cara mencari volume CO2 yang diketahui massa sama AR. Jadi kita cari dulu molnya. Karena kan rumus VCO2 sama dengan N dikali VSTP. N-nya kan belum diketahui. VSTP-nya kan udah ketetapan 22,4 liter per mol. Jadi kita cari molnya dari massa dengan AR yang diketahui dengan rumus N sama dengan M CO2 per MR CO2. Nah, karena di sini MR-nya belum diketahui, yang diketahui AR, maka kita cari dulu MR-nya. Setelah itu, udah dapat massa, udah dapat MR, barulah kita cari molnya. Setelah kita dapat mol, barulah kita cari volume gasnya tadi. Nah, itu jika dalam keadaan standar. Jika nanti ada yang belum dipahami, silakan kalian tanya ya. Kemudian yang kedua, keadaan temperatur dan tekanan tertentu yang bukan standar. Nah, ini ya. Jika temperatur atau T-nya tidak sama dengan 0 derajat Celcius dan tekanannya tidak sama dengan 1 atm. Jadi rumusnya apa? Nah, dia menggunakan rumus gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. Untuk mencari V-nya, berarti untuk mencari V ya, V itu volume, nRT per P, atau untuk mencari molnya, PV per RT. Nah, di sini udah jelas keterangan. P itu adalah tekanan yang satuannya atmosfer atau ATM, V adalah volume yang satuannya liter, N adalah mol, kemudian R. Nah, R ini juga harus kalian hafal ya, karena R itu tetapan gas, yaitu 0,082 liter atmosfer per mol kali Kelvin. Nah, di sini kita suhunya pakai Kelvin. Nah, T atau suhu atau temperatur satuannya Kelvin. Nah, dari jika di dalam soal itu ada suhu dalam keadaan derajat Celcius, maka untuk mencari Kelvinnya kalian tinggal ditambah 273 aja. Jadi misalnya diketahui di dalam soal itu suhunya 27 derajat Celcius, maka akan ubah menjadi Kelvin ditambah 273. Berarti 27 ditambah 273, 300 Kelvin. Nah, seperti itu ya. Nah, ini rumusnya. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Berapa volume? Nah, dan jelaskan yang ditanya adalah volume. Karena berapa volume 3 mol gas nitrogen
Nah, 3 mol berarti molnya diketahui sebanyak 3. Pada temperatur 27 derajat Celcius, berarti T-nya 27 derajat Celcius. Dan tekanan itu tadi atmosfer. Tekanan 1 atm. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat yang diketahui itu mol sebanyak 3 mol, kemudian T atau temperatur yaitu 27 derajat Celcius. Nah, kan dia satunya Kelvin, berarti seperti tadi ya, ditambah 273. Dari Celsius ke Kelvin ditambah 273. Jadi 27 ditambah 273, 300 Kelvin. P-nya 1 atm, R-nya 0,082 LATM per mol Kelvin. Jadi kalau misalnya di dalam soal tidak diketahui, nah di sini kan tidak diketahui R-nya. Ya kan? Jadi kan harus tahu R itu 0,082 LATM per mol Kelvin. Oke? Ya. Sekarang saya jelaskan cara menjawabnya. Nah, tadi diketahui molnya sebanyak 3 mol. Kemudian suhunya 27 derajat Celcius dirubah ke Kelvin ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Kemudian apalagi tadi yang diketahui? Ada tekanan. Tekanan tadi 1 atm. Nah, ini yang tidak diketahui tapi wajib tahu karena ini tetapan gas 0,082 LATM per mol Kelvin. Yang ditanya, berapa volume gas nitrogen atau VN2? Nitrogen itu gas nitrogen lambang kimia N2 ya. Nah, kita lihat di sini yang ditanya adalah volume. Berarti kita pakai rumus yang ini ya. V sama dengan nRT per P. Nah, kenapa kita pakai rumus yang itu? Karena dalam soal ini tidak dalam keadaan standar di T itu. Di T-nya kan dia 27 derajat Celcius. Memang di tekanan dia 1 atm, tapi di T-nya enggak 0 derajat Celcius. Jadi kita tetap pakai yang bukan standar. Berarti rumusnya V sama dengan nRT per P. Nah, N-nya udah ada ya, R-nya udah ada, T-nya udah ada, P-nya udah ada. Berarti tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya saja. N 3 mol, R ketetapan 0,082 liter ATM per mol Kelvin per dikali T ya, dikali T-nya 300 Kelvin per P-nya 1 ATM. Nah, ini 3 mol itu N-nya, 0,082 LATM per mol Kelvin itu R-nya, T itu 300, P-nya 1 ATM. Nah, sekarang kita lihat satuannya yang bisa kita coret. Mol sama mol, ATM sama ATM, ini satu ya. Kemudian Kelvin sama Kelvin. Berarti tinggal liter. Yang tidak dicoret itu tinggal liter. Jadi nanti satuannya liter. Oke. Nah, kita lihat di perhitungannya 3 dikali 0,082 dikali 300. Hasilnya 73,8 liter. 73,8 liter per 1. Kalau per 1 tetap ya hasilnya 73,8 liter. Nah, itu jika dalam keadaan bukan standar. Oke, jika nanti belum paham, silakan kalian tanyakan saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kemolaran atau molaritas. Nah, rumus dari molaritas itu M sama dengan N per V jika N dan V-nya diketahui. Namun, jika massa dan MR-nya diketahui, rumusnya adalah M sama dengan M per MR dikali 1000 per V. Nah, di sini
untuk rumus yang itu ya, M sama dengan M per MR dikali 1000 per V jika V-nya di dalam soal dalam bentuk mililiter. Kemudian dia dirubah ke bentuk liter karena dia 1000 di sini. Jadi kita pakai di sini rumus yang ini ya. Jika V-nya itu dalam bentuk mililiter. Namun jika di dalam soal V-nya itu atau volumenya itu dalam bentuk liter, maka rumusnya M per MR dikali 1 per V. Kenapa? Karena dia udah dalam bentuk liter. Sedangkan di sini kan mililiter. Volume satuan standarnya itu kan liter. Jika di dalam soal dia bentuknya mililiter, maka 1000 per V. Tapi jika di dalam soal bentuknya liter, maka rumusnya 1 per V. Itu bedanya ya. Oke. Kita lihat ke contoh soal. Berapa molaritas dari 0,1 mol NaOH dalam 500 ml? Berapa molaritas dari 0,1 mol NaOH dalam 500 ml? Nah, di sini kita lihat keterangannya. M itu molaritas. Satuannya M atau mol per liter. V itu volume, satuannya liter. Kemudian MR itu massa molekul relatif ya, jika dia bentuknya senyawa. Kalau dia unsur AR kan kemarin udah kita bahas di materi sebelumnya. Nah, karena di sini volumenya dalam bentuk liter, nah jika dia di sini dalam bentuk mililiter, maka akan ubah dulu dari mililiter ke liter. Kita lihat ya. Tadi soalnya berapa molaritas dari 0,1 mol NaOH dalam 500 ml. Nah, berarti kan yang diketahui mol ya. Mol atau N dari NaOH sebesar 0,1 mol. Kemudian volume dari NaOH sebesar 500 ml. Nah, karena dia satuannya di sini mol per liter, maka kita harus rubah di sini dari mililiter ke liter dibagi 1000 kan, jadi 0,5 liter. Yang ditanya molaritas, berapa molaritas? Jadi M dari NaOH. Nah, ini rumusnya gampang banget ya, karena di sini tadi udah ada M sama dengan N per V. Rumusnya di sini N sudah ada, V udah ada. Berarti tinggal masukkan saja. M sama dengan N per V. N-nya 0,1 mol. V-nya 0,5 liter karena udah kita ubah ya. Jadi yang kita pakai yang udah dirubah dalam bentuk liter. Nah, 0 sama 0 kita coret. 1 dibagi 5, 0,2. Nah, ini mol per liter. Maka satuannya mol per liter. Atau bisa juga 0,2 M. Pakai M besar boleh, pakai mol per liter juga boleh. Nah, itu contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, kita lihat. Diketahui larutan Na2SO4 0,5 M sebanyak 200 ml. Berapa gram Na2SO4 yang terlarut? Nah, di sini molaritasnya udah diketahui 0,5 M. Kemudian volumenya 200 ml. Kemudian ada ARS 32, Na23, O16. Yang ditanya adalah berapa gram? Gram berarti massa ya. Oke, kita jawab. Tadi yang diketahui, Yang diketahui tadi molaritas ya dari Na2SO4 sebesar 0,5 M. Kemudian volumenya sebanyak 200 ml. Kemudian ada AR dari S32.
kemudian ada Na23, dan O16. Yang ditanya adalah berapa massa dari Na2SO4? Nah, di sini molaritas sudah diketahui, volume sudah diketahui. Kemudian AR. Yang ditanya massa. Nah, kita lihat dulu rumusnya kan tadi ada 2. M sama dengan N per V atau M sama dengan M per MR dikali 1000 per V jika dia dalam bentuk mililiter, atau M sama dengan M per MR dikali 1 per V jika dia volumenya dalam bentuk liter. Kita lihat di sini. Mol ada nggak diketahui? Nggak ada ya. V-nya ada. Kalau di sini berarti molaritas ada. N yang nggak ada ya. V-nya ada. Kalau di sini molaritasnya ada, V-nya ada, MR-nya nanti kita bisa cari ya dari AR ini. Kemudian masanya, nah di sini kan yang ditanya massa, ya kan? Berarti kita pakai rumus yang ini. Tapi ini ada 2, ada yang 1000 per V atau 1 per V. Nah kita lihat volumenya dalam bentuk mililiter, berarti kita pakai yang ini. Kayak ini ya, karena dalam bentuk mililiter volumenya. Oke, kita tinggal cari MR dulu. MR dari Na2SO4. Na-nya ada 2, berarti 2 dikali AR Na. Ditambah S-nya 1, berarti ARS. Ditambah O-nya 4, berarti 4 dikali ARO. Gini ya. 2 dikali Na, AR-nya tuh 23. Ditambah S 32 dan O 16. Di 4 kali 16. 2 dikali 23 46 ditambah 32 ditambah 4 kali 16 64. Nah, tinggal kita jumlahkan saja. 46 ditambah 32 ditambah 64. Berapa hasilnya? Ayo hitung. 46 ditambah 64 itu 110. 110 ditambah 32. 142. Ya kan? 110 ditambah 32. 142 gram per mol. Ingat satuan dari MR itu gram per mol. Kita lanjut ya. Rumusnya tadi kan M sama dengan M per MR dikali 1000 per V. M-nya udah diketahui ya. M-nya itu 0,5 M. Nih ya, 0,5 M. Jadi kita tulis 0,5 M. M itu kan mol per liter ya. M itu satuan lainnya mol per liter. Jadi kita bisa buat mol per liter. M-nya yang ditanya, MR-nya tadi 142 gram per mol dikali 1000 per V-nya tadi 200. Nah, kita di sini bentuknya udah liter. Kenapa? Karena dia sini udah ada 1000. Jadi tadi berubah ya dari mililiter ke liter karena dia udah 1000. Sekarang kita lihat mol sama mol dicoret. Liter ya, liter sama liter dicoret. Kemudian ini 0 sama 0 dicoret aja. Nah, perkalian silang 0,5 dikali 142. 0,5 dikali 142 gram. Karena masih ada ya satuannya gram. Sama dengan 10 bagi 2, 5.
kali M, 5M ya, 5M. Berarti M-nya sama dengan, kita kalikan 0,5 dikali 142. Atau ini nggak usah kita tulis dulu, di sini aja dulu ya. 0,5 dikali 142, 71. 71 gram sama dengan 5 dikali M. Berarti M sama dengan 71 gram per 5. Di M sama dengan 14,2 gram. Oke, selesai. Maaf kalau misalnya tadi agak kurang fokus ya kameranya. Nah, ini hasilnya ya, 14,2 gram. Nah, sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai volume molar gas dan juga kemolaran atau molaritas. Untuk selanjutnya, jika ada daring kembali, maka saya akan menjelaskan tentang stoikiometri. Tetap tentang stoikiometri, nanti materinya apa, saya akan berikan kalian catatan. Oke? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.